Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Lestari, dengan NIM 19105050546. Kelas A3, Prodi D3 Radiologi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pencitraan sistem reproduksi, tepatnya materi mengenai teknik radiografi HSG. Sebelum memasuki materi, sudahkah kalian mengetahui apa sih pengertian dari pemeriksaan HSG? Jadi, pengertian hysterosalpingografi atau HSG sendiri adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar ronsen atau sinar X untuk melihat kondisi rahim dan daerah di sekitarnya. Pemeriksaan ini dilakukan pada wanita yang memiliki masalah infertilitas atau keguguran yang berulang. Hysterosalpingografi atau HSG bisa disebut juga dengan uterosalpingografi. Sebelum belajar mengenai teknik radiografnya, kita harus mengetahui apa saja indikasi dan kontraindikasi pada pemeriksaan HSG. Indikasinya antara lain: 1. Penyumbatan tuba falopi, misalnya akibat infeksi atau pemasangan implan tuba, salah satu metode kontrasepsi dan operasi yang sifatnya permanen. 2. Masalah lain pada rahim, seperti bentuk yang tidak normal, cedera, adanya benda asing dalam rahim, fibroid, dan polip pada rahim. 3. Infertilitas. 4. Menentukan keberhasilan tindakan operasi sterilitas primer maupun sekunder untuk melihat normal tuba paten atau tidaknya tuba. Sedangkan kontraindikasinya meliputi hamil, alergi bahan kontras, diabetes mellitus, gagal ginjal, menstruasi, peradangan dalam rongga pelvis, persyarafan dalam kafum uteri, serta kecurigaan adanya kehamilan. Selanjutnya, bahan media kontras yang dipakai dalam pemeriksaan ini yaitu 5-6 cc sampai 10 cc atau lebih, oil dan water soluble. Oleh karena itu kita harus menyiapkan spuit 20 cc, namun pemasukan bahan kontras tidak hanya 5-6 cc dan 7 cc maksimal 11 cc. Sebelum pemeriksaan dilakukan, harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Misalkan, pesawat sinar X, persiapan alat atau HSG set seperti handscoon, kapas, betadine, bahan kontras, bengkok, spekulum vagina, cocor bebek, laken, spuit, kateter, dan HSG set lainnya seperti lampu untuk menerangi. Untuk pemeriksaan HSG, biasanya dilakukan foto dengan proyeksi. 1. AP plan foto. 2. AP dengan kontras. 3. Oblik dengan kontras. 4. AP post mixi. Oke, langsung saja kita masuk pada prosedur pemeriksaan HSG. Pertama, radiografer menyiapkan alat HSG set, kemudian dokter radiologi memasukkan cocor bebek ke dalam vagina pasien, lalu dokter membersihkan vagina pasien dengan disinfektan atau cairan desinfektan atau betadine. Biasanya di sana terdapat beberapa kotoran atau keputihan pasien. Setelah bersih, maka dokter radiologi menyiapkan kateter untuk dimasukkan ke dalam lubang serviks atau mulut rahim. Setelah itu dokter radiolog memasukkan kateter atau sonde uteri ke dalam lubang atau mulut rahim tersebut, di mana alat tersebut disambung dengan spuit yang berisi bahan kontras untuk disuntikan bahan kontras pada saat dilakukan pengambilan gambar radiografi. Proyeksi pertama yaitu proyeksi AP. Proyeksi ini digunakan untuk plan foto, proyeksi setelah dimasukkannya media kontras, dan post mixi. Posisi pasien yaitu pasien supin di atas meja pemeriksaan untuk plan foto dan post mixi. Lakukan posisi litotomi saat memasukkan HSG set atau kateter, dan untuk proyeksi AP setelah pemasukan media kontras. Posisi objek yaitu daerah pelvis true AP dan atur MSP tubuh pada pertengahan kaset atau pertengahan meja pemeriksaan. Atur kaset pada posisi membujur atau horizontal. Central ray yaitu vertikal tegak lurus film. Central point yaitu pada 5 cm proksimal dari simpisis pubis. Proyeksi kedua yaitu proyeksi oblik. Proyeksi oblik digunakan untuk proyeksi setelah dimasukkannya media kontras pada vagina. Posisi pasien yaitu pasien tidur semi supin ke salah satu tubuh LPO atau RPO. Posisi objeknya atur daerah pelvis posisi oblik kira-kira 45 derajat.
Atur kaset pada posisi membujur. Central ray yaitu vertikal tegak lurus film. Central point pada 5 cm proximal symphysis pubis. Ketika RPO, 2 cm ke arah kiri dari MSP. Dan ketika LPO, 2 cm ke arah kanan dari MSP. Segala pemeriksaan harus berlangsung secara steril dan sangat tertutup untuk orang lain. Disarankan untuk radiografer yang membantu radiologis melakukan pemeriksaan adalah radiografer berjenis kelamin wanita. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di kesempatan yang lain. Stay di rumah ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.